Selamat datang sahabat ruang sunyi Virgo. Ada sesuatu yang selama ini tertahan di dalam diam-diam hatimu, energi yang tidak berani kamu akui bahkan pada dirimu sendiri. Dan sebentar lagi ia akan terbuka dengan lembut namun pasti. Bukan karena kebetulan, bukan pula karena paksaan, melainkan karena semesta yang maha kuasa, diriku, dan kamu sepakat untuk menghentikan waktu sejenak tuh sejenak di sini. Malam ini bukan sekadar ramalan biasa, ini adalah bisikan dari sisi lain realitas. Tempat pesan-pesan halus menunggumu untuk berani mendengar. Ingatlah, bacaan ini bersifat umum. Tidak semua detail akan terasa persis seperti hidupmu. Ambil yang membangkitkan getaran di dadamu, dan lepaskan yang terasa asing tanpa perlu bertengkar dengan takdir. Sekarang, tarik napas panjang dan biarkan bahumu turun seolah melepas beban yang bahkan tidak kamu sadari sedang kamu pikul. Tutup matamu sejenak jika perlu, karena ruang sunyi ini adalah tempat di mana tidak ada yang perlu kamu buktikan, tidak ada yang perlu kamu perbaiki. Aku berbicara langsung pada jiwa yang lelah berpura-pura kuat, pada hati yang diam-diam bertanya, kapan giliranku? Biarkan kegelisahan itu menguap perlahan, karena di sini kamu tidak sendirian. Dan sekarang, lembutkan hatimu, karena kita akan masuk ke pesan yang telah lama menantimu di balik kartu-kartu ini. Kartu pertama asmara, Five of Swords. Kartu Five of Swords dalam posisi asmara sering membawa energi persaingan yang tidak kasat mata, perbedaan pendapat yang tersembunyi, atau rasa lelah akibat tarik ulur kekuasaan dalam hubungan. Bagi kamu, Virgo yang cenderung analitis dan perfeksionis, kartu ini menjadi cermin lembut bahwa mungkin akhir-akhir ini kamu terlalu sibuk membenarkan posisi sendiri atau merasa harus selalu menang dalam diskusi kecil. Ada energi dari seseorang yang dekat, bisa pasangan, sahabat, atau bahkan rekan kerja yang diam-damis memperhatikan caramu bersikap. Dan dorongan mereka justru membuatmu lebih berani mengambil keputusan penting di awal bulan. Namun peringatannya, ya, kemenangan dalam argumentasi belum tentu kemenangan dalam hati. Tanggal pertama Mei menjadi titik di mana perubahan sikap atau komunikasi yang lebih intens mulai terasa. Seolah angin perubahan berbisik agar kamu tidak ragu melangkah, tapi juga tidak terpancing emosi. Hubungan yang terjalin memang terasa lebih hangat dari biasanya, nyaris seperti api kecil yang menghangatkan ruangan di malam yang sepi. Namun kamu harus waspada, Virgo, karena kebiasaanmu menganalisis setiap gerak-gerik orang bisa membuatmu salah baca jika terlalu terburu-buru menyimpulkan. Kartu ini mengingatkan bahwa tidak semua pertarungan perlu dimenangkan dan tidak semua perbedaan perlu diakhiri dengan satu pihak yang kalah. Cobalah untuk sesekali melepaskan kebutuhan akan kendali dan biarkan hubungan mengalir tanpa peta yang terlalu kaku. Dari energi Five of Swords, pesan utamanya adalah kadang kebijaksanaan sejati muncul bukan dari siapa yang benar, melainkan dari siapa yang cukup tenang untuk mendengar. Biarkan tanggal-tanggal awal Mei ini menjadi momen di mana kamu memilih kedamaian daripada kemenangan, dan lihat bagaimana kehangatan akan kembali dengan sendirinya. Kartu kedua, karir, Ace of Cups. Kartu Ace of Cups adalah kartu pembuka yang membawa energi cinta, intuisi, dan aliran kreativitas murni. Namun, dalam konteks karier, ini menandakan hadirnya peluang emosional yang tak terduga, seperti tawaran proyek yang menyentuh hati atau kolaborasi yang terasa seperti takdir profesional. Untukmu, Virgo yang teliti dan suka perencanaan matang, kartu ini datang seperti air yang tiba-tiba membanjiri jalan setapak, yang biasanya kamu lalui dengan hati-hati. Di tanggal kedua Mei, energi ini mencapai puncaknya. Kamu mungkin dihadapkan pada pilihan penting yang datang mendadak. Bisa berupa pekerjaan baru, tanggung jawab yang lebih besar, atau bahkan ajakan memulai usaha yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Keistimewaan Ace of Cups adalah ia tidak memberi waktu lama untuk berpikir. Ia hadir seperti tamu yang hanya singgah sebentar, lalu pergi jika tidak disambut. Virgo, sifat alami kamu memang ingin menimbang segala risiko dengan detail, tapi kartu ini berbisik bahwa terlalu banyak analisis justru bisa membuatmu kehilangan momen. Peluang ini terasa cepat datang cepat berlalu karena ia membutuhkan respons dari hati, bukan dari daftar periksa. Pesannya, latihlah keberanian untuk bertindak berdasarkan firasat baik yang sudah lama terpendam. Tanggal kedua Mei adalah hari di mana alam semesta menguji kesiapanmu melepaskan rasa takut akan ketidaksempurnaan. Jika kamu menerima, maka aliran Ace of Cups akan membawa keberlimpahan yang tak hanya materi tetapi juga kepuasan batin.
Namun, jika kamu ragu terlalu lama, air itu akan surut dan meninggalkan rasa penasaran yang berkepanjangan. Percayalah Virgo bahwa tidak semua hal hebat dalam karirmu harus lahir dari perhitungan dingin. Kadang hal terindah datang dari keberanian menerima peluang yang terasa seperti pulang. Kartu ketiga, keuangan, Knight of Cups. Kartu Knight of Cups dalam posisi keuangan melambangkan kedatangan peluang rezeki yang bersifat emosional tidak terduga dan penuh romantisme finansial, mungkin berupa hadiah, bonus tak terduga, atau proyek kecil yang datang dari koneksi yang hangat. Bagi kamu Virgo yang biasanya sangat teratur dalam mengelola keuangan dan cenderung hemat, kartu ini membawa energi yang sedikit kacau tapi menyenangkan. Aliran rezeki ini dimulai sejak tanggal pertama Mei, mencapai gelombang tertingginya di tanggal kedua Mei, lalu mulai mereda di tanggal ketiga Mei, sangat singkat, nyaris seperti kilatan cahaya di langit malam. Angka 1, 11, dan 21 membawa getaran keberuntungan yang bisa kamu manfaatkan, baik sebagai tanggal penting untuk mengambil keputusan krusial, menandatangani kontrak kecil, sekalian saat yang tepat menerima bantuan dari orang terdekat. Namun Virgo, kartu ini juga membawa peringatan lembut. Sifat Knight of Cups adalah membawa air yang mengalir. Artinya ia tidak bisa ditampung dengan cara lama. Jangan tergoda untuk mengambil peluang ini secara gegabah hanya karena tergesa-gesa ingin untung cepat. Kamu tetap perlu perhitungan matang, hanya saja dengan tempo yang lebih lincah. Di sisi lain, kartu ini mengingatkan bahwa rezeki tak selalu hadir dalam bentuk uang tunai, bisa juga berupa koneksi berharga, informasi rahasia pasar, atau dukungan emosional yang kelak membuka pintu keuangan lebih besar. Pada tanggal-tanggal kritis itu, usahakan untuk tidak mengabaikan firasat kecil di hati. Jika terasa ada tawaran yang terlalu manis untuk dilewatkan, luangkan waktu setengah jam untuk merenung, bukan berhari-hari. Karena ketika Knight of Cups datang, ia mengajakmu menari mengikuti irama peluang. Dan Virgo yang paling bijak tahu kapan harus memimpin dan kapan harus mengikuti alur. Kartu keempat, peruntungan, Wheel of Fortune. Kartu Wheel of Fortune adalah kartu utama tentang siklus, takdir, dan titik balik yang tak terelakkan. Dalam bacaan untukmu, Virgo, kartu ini menegaskan bahwa peruntunganmu sedang memasuki fase roda yang berputar ke atas. Namun bukan karena keberuntungan buta, melainkan karena hukum sebab akibat mulai bekerja jujur. Usaha kecil dan niat baik yang telah kamu tanam selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, kini mulai berbuah. Ada peluang yang terasa seperti sekali dalam seumur hidup di depan matamu. Bisa berupa pertemuan tak sengaja yang mengubah arah, kesempatan pindah ke lingkungan baru, atau pengakuan atas kerja keras yang selama ini tak terlihat. Virgo, sifatmu yang sering merasa kurang dihargai akan mendapat jawaban manis di fase ini. Namun dengan satu syarat, kamu harus bisa membaca tanda-tanda dengan tenang dan tidak terburu emosi. Wheel of Fortune mengajarkan bahwa saat roda berada di puncak, bukan saatnya bersikap arogan atau ceroboh, melainkan saatnya bersyukur dan tetap membumi. Banyak Virgo yang ketika beruntung justru jadi lebih kritis hingga merusak peluang sendiri karena terlalu takut salah. Kartu ini berbisik, biarkan roda berputar, kamu tidak perlu mendorongnya. Cukup jaga keseimbangan batin, tetap lakukan rutinitas baikmu, dan sambut setiap kemunculan peluang seperti menyambut tamu terhormat. Angka keberuntungan yang mengiringi tidak perlu kamu paksakan, biarkan semesta menunjukkan waktunya. Yang terpenting, pahami bahwa peruntungan di sini bukan tentang menang lotre, melainkan tentang berada di tempat yang tepat dengan hati yang siap. Ketika kamu sudah selaras dengan energi Wheel of Fortune, setiap pintu yang terbuka akan terasa ringan, dan setiap jam terjal akan terasa seperti tarian panjang menuju rumah. Kartu kelima kesehatan, Five of Pentacles. Kartu Five of Pentacles dalam posisi kesehatan seringkali membawa pesan tentang rasa lelah yang terabaikan, ketidakseimbangan antara aktivitas dan istirahat, atau perasaan kurang secara fisik meski tidak sakit parah. Untukmu, Virgo yang terkenal memiliki etos kerja tinggi dan sering mengabaikan sinyal tubuh demi menyelesaikan target, kartu ini datang seperti ketukan lembut di pintu kesadaran. Energi dari kartu-kartu sebelumnya, Ace of Cups yang mendorongmu bertindak cepat, Knight of Cups yang membawa semangat mengejar peluang, berpotensi membuatmu lupa bahwa tubuh punya batas. Terutama di sekitar tanggal kedua Mei, saat semua energi tampak memuncak, kamu mungkin cenderung memaksakan diri, begadang, melewatkan makan, atau terus bergerak tanpa jeda karena takut kehilangan momen.
Namun Five of Pentacles mengingatkan bahwa pengorbanan fisik tidak akan pernah sebanding dengan peluang yang terlewat karena sakit. Sifat alami Virgo yang peduli pada detail seringkali membuatmu lebih peduli pada proyek daripada pada denyut nadi sendiri. Kartu ini memberi nasihat, jadwalkan istirahat seperti kamu menjadwalkan rapat penting. Jaga ritme sirkadian, perhatikan sinyal pusing, pegal, atau mudah lupa. Itu semua bahasa tubuh yang sedang berusaha bicara. Kamu tidak harus menjadi pahlawan yang terus berlari tanpa henti. Membiarkan diri beristirahat bukanlah kelemahan. Justru itu bentuk kecerdasan tertinggi agar kamu bisa tetap kuat saat peluang besar benar-benar datang. Afirmasi untukmu, Virgo. Aku menghormati tubuhku sebagai kendaraan jiwaku. Aku bergerak dengan kecepatan yang penuh cinta, bukan dengan kecemasan. Setiap istirahat adalah bagian dari kesuksesan, bukan penghalangnya. Biarkan napasmu menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah mahkota yang hanya terlihat oleh mereka yang sadar. Dan kamu, Virgo, layak memakainya setiap hari. Dan sampailah kita di penghujung ruang sunyi, Virgo. Dari 5 kartu yang telah saya buka, Five of Swords yang mengajarkan kebijaksanaan dalam pertarungan asmara, Ace of Cups yang membawa kejutan manis di jalur kariermu, Knight of Cups yang menari singkat dalam arus keuangan, Wheel of Fortune yang memutar jalannya perubahan hidupmu, serta Five of Pentacles yang berbisik lembut tentang kesehatan yang perlu kau jaga. Semuanya mengalir menjadi satu pesan, bahwa alam semesta tidak pernah diam, dan kamu sedang berada di persimpangan yang penuh makna. Saya di ruang sunyi selalu setia menemanimu dalam setiap hening yang berbicara. Jangan lupa untuk mengikuti channel ini agar kita bisa terus menyusuri misteri berikutnya bersama, di saat yang tepat dan di ruang yang sama. Sampai jumpa di sunyi yang lain.